Assalamualaikum. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bersilaturahmi dengan pencinta dan sahabat Al-Quran dan hadis dari komunitas Qof Hatta. Berbagi cerita yang menginspirasi, inilah mereka yang istiqomah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pertama, sebelumnya Qof Hatta ini kan tentang membaca Al-Quran. Ya, sama-sama kita tahu yang membaca Al-Quran pada kewajiban kita setiap manusia. Ya, alhamdulillah kami keluarga sudah terbiasa juga membaca Al-Quran sama-sama. Tapi dengan adanya komunitas ini, bacaan kita lebih terarah. Kita mungkin dimulainya dari juz berapa. Saya terinspirasi kepengen jadi ikut Qof Hatta karena setiap hari bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz. Jadi yang biasanya mungkin nggak selesai, jadi kalau udah semenjak ikut ini jadi selesai. Ada hadisnya juga, jadi kita bisa tahu hadis apa aja yang belum kita selama ini nggak tahu kan gitu. Sebenarnya ibu ini kan membaca Al-Quran itu udah merupakan rutinitas lah ya kan setiap harinya. Cuman dengan adanya Qof Hatta ini, ibu membaca Al-Qurannya lebih disiplin lagi setiap harinya. Sebenarnya saya ini dari dulu kepengen memang untuk membaca satu hari satu juz. Dan saya juga nggak tahu di mana ada ikut komunitas seperti ini gitu. Nah, mungkin dengan doanya saya dan kepengennya saya juga, akhirnya ketika Qof Hatta ini diadakan gitu, saya langsung ini mungkin doa saya udah dijawab gitu. Jadi motivasi saya memang dari dulu saya kepengen memperbaiki diri, artinya pengen deket dengan Al-Quran itu dan pengen baca gitu. Karena selama ini dulu sebelum saya hijrah, saya itu untuk membaca Al-Quran aja saya amat jarang lah kalau saya bilang. Jadi memang motivasi saya memang dari diri sendiri, ingin berubah dan ingin memang dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah ya. Kalau waktunya sebenarnya waktu itu ada aja. Itu tergantung kesadaran dan kemampuan kita sendiri gitu. Pengalaman saya ya sebenarnya untuk membaca Al-Quran ini sebelum masuk komunitas ini sudah saya biasakan membaca Al-Quran setiap habis sholat subuh, kemudian habis sholat maghrib dan zuhur gitu. Cuma kalau dilihat kesibukan kita bekerja, ya mungkin semua orang sibuk, nggak ada yang sibuk gitu. Tapi kalau kita udah paham kita butuh, justru dengan membaca Al-Quran ini kita menjadi tidak sibuk. Itu yang sangat luar biasa yang saya rasakan sebelum masuk Qof Hatta dan apalagi setelah masuk ini, karena bacaan saya lebih banyak dari biasanya itu. Jadi kesibukan yang dulunya itu sebelum baca itu terasa memang sibuk, itu waktu itu kayaknya kurang, nggak ada waktu untuk baca. Tapi kalau sekarang itu terbalik gitu. Justru kalau nggak baca itu ada yang kurang dalam hati ini. Kita malah jadi nggak nyaman, nggak tenang gitu. Dan seperti ada yang mengingatkan kita atau membisikkan kita belum baca ini, belum selesai baca. Itu sudah saya rasakan seperti itu. Misalnya ibu kan berangkat tuh kan kalau ke pajak tuh mau jualan kan ba'da subuh tuh kan, ba'da subuh sekitaran jam 5:30 atau kadang jam 6 gitu kan. Jadi ibu membaca Al-Quran itu setelah sholat dibaca sebagian. Berhubung saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya seorang guru, jadi saya harus mengkhususkan waktu saya untuk membaca Al-Quran sebelum saya beraktivitas, atau juga saya membaca Al-Quran setelah saya sholat 5 waktu. Jadi saya membaca Al-Quran dan saya cicil dari sholat saya tersebut gitu. Ketenangan hati dan ketenangan
jiwa itu kita tuh merasa tenang. Misalnya kayak sekarang ini kan sejak ada COVID ini kan sebenarnya susah untuk berusaha, orang pedagang atau perusahaan pasti itu penjualannya menurun. Jadi saya dengan kondisi ini ya justru saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Itu kita sebenarnya rugi gitu, rugi. Tapi mungkin secara nilai finansialnya kita rugi, tapi secara rohaninya kita tidak merasa kerugian itu, malah kita merasakan ada ketenangan dan kenyamanan yang lain gitu dengan adanya kita membaca Al-Quran ini. Jadi sebenarnya dengan kita membaca Al-Quran ini tanpa kita duga, tanpa kita sadari, kita justru mendapatkan pertolongan yang tidak kita sangka-sangka dari Allah. Ada jalan-jalan keluar, ada aja solusi-solusi yang lain atau ide-ide yang lain yang kita dapatkan dalam berusaha. Alhamdulillah untuk jiwa dulu ya, itu lebih tenang. Udah gitu untuk membaca Al-Quran itu lebih disiplin. Banyak yang saya alami. Pertama, dulunya saya merasa hati saya ini bisa dikatakanlah kurang tenang gitu. Nah, setelah saya membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, saya lebih merasa tenang. Kemudian saya merasa dunia ini hanya sementara lah. Saya merasa ini hanya sekedar persinggahan. Alhamdulillah dengan saya membaca Al-Quran, emosi saya itu yang dulunya itu lebih tidak terkontrol, dan akhirnya ini saya lebih bisa mengontrolkan diri. Kemudian rezeki pun alhamdulillah pun semakin lancar begitu. Saya alhamdulillah nggak ada malah kemudahan. Justru kalau nggak baca malah jadi hambatan gitu. Misalnya nggak baca, lupa, kadang-kadang kalian sibuk lupa baca, seperti ada hutang gitu. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya. Alhamdulillah, Aman-aman lancar aja ya Bu ya. aja. Alhamdulillah. Hambatan saya dalam menjalani Qof Hatta yaitu tentang anak lah bisa. Karena ketika saya membaca Al-Quran terkadang anak-anak saya mengganggu. Itu. Tapi saya rasa tidak terlalu banyak saya mendapatkan hambatan karena saya itu memang mengkhususkan waktu saya untuk baca Al-Quran. Harapan kita ke depannya ya karena sudah saya rasakan manfaatnya, ya, kami sekeluarga merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Ya harapan kami ya kami mengajak lah teman-teman yang lain untuk bisa ikut juga, terutama untuk pertama mungkin untuk anggota keluarga, saudara, misalnya untuk saya yang ada usaha, yang ada karyawan, ya saya terapkan untuk karyawan saya. Amalan-amalan ini dapat kita kerjakan gitu. Karena ini adalah untuk kemudahan kita. Di dunia kita sendiri udah pasti dapat gitu. Maksudnya di dunia aja udah kita rasakan kemudahannya apa ya, udah pasti lagi di akhirat pasti kita akan mendapatkan sesuai jalan. Insya Allah untuk kedepannya Qof Hatta ini peminatnya lebih banyak lagi. Ibarat kata penggemar Al-Quran itu yang mencintai Al-Quran lebih banyak lagi. Untuk semuanya insya Allah semuanya Ibu doakan semua cinta dengan Al-Quran. Harapan saya kalau bisa ini akan berjalan seterusnya dan tidak ada hentinya. Karena saya ngerasa kalau tidak kita diingatkan dengan adanya komunitas ini, otomatis dengan sendirinya kita akan pasti lalai. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.